Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Arini Ika Ramadanti dengan NIM 20 10 22 10 12 dan yang kedua Bulkis Banawati Reswari dengan NIM 20 10 22 10 17. Di sini kita akan membahas mengenai matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama adalah cita-cita Muhammadiyah, yang kedua Islam dalam keyakinan Muhammadiyah, dan yang ketiga pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam berbagai bidang. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu cita-cita Muhammadiyah akan disampaikan oleh Bulkis Banawati Reswari. Kepada Bulkis, dipersilakan. Materi yang pertama yakni cita-cita Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah atau yang dikenal dengan MKCHM. MKCHM ini mengandung gagasan ideologis yang di dalamnya terdapat keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, cita-cita Muhammadiyah ini tertuang dalam MKCHM. Dengan terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita yang pertama, yakni Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad. Yang ketiga, yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran agama Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat dunyawiyah. Cita-cita yang kelima, yakni Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang bersumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan yang kedua, next selanjutnya. Yakni Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Metodologi pemikiran Islam dalam Muhammadiyah disebut pokok-pokok manhaj majelis tarjih, yang secara bahasa bermakna metodologi bertajrih, yaitu meneliti, mengkaji, dan mengambil istinbat atas suatu masalah yang berdasarkan pada dalil-dalil syar'i, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Al-Muqbalah, yang ditopang dengan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait. Di satu sisi sejarah, selalu melahirkan berbagai persoalan dan pada sisi yang lain. Nah, Islam ini menyediakan referensi normatif atas berbagai persoalan tersebut. Orientasi pada dimensi ilahiyah inilah yang membedakan Muhammadiyah dengan gerakan sosio-kultural lainnya, baik dalam merumuskan masalah, menjelaskannya, maupun dalam menyusun kerangka operasional penyelesaiannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arini. Baik, yang selanjutnya adalah pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam berbagai bidang. Nah, di sini yang pertama terdapat bidang akidah, yang kedua bidang ibadah, yang ketiga bidang akhlak, dan yang keempat bidang muamalah duniawiyah. Yang pertama adalah bidang akidah. Nah, akidah dalam Islam kemuhammadiyahan ini dirumuskan sebagai konsekuensi logis dari gerakannya. Nah, formulasi akidah yang dirumuskan ini merujuk langsung kepada sumber utama ajaran Islam yang disebut dengan akidah sahihah. Nah, akidah ini di dalamnya mengartikan sebuah penolakan terhadap segala bentuk campur tangan pemikiran teologis. Bidang akidah Islam bersumber kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah,
Rasul, maka akal diperlukan untuk mengukuhkan kebenaran, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah bidang ibadah. Nah, Muhammadiyah itu bekerja untuk menegakkan ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah, tanpa tambahan dan juga perubahan dari manusia. Majelis dari Muhammadiyah membedakan ibadah menjadi dua, yaitu yang pertama ibadah khusus atau ibadah madlah, yakni ibadah yang telah ditetapkan secara pasti oleh syar'i, baik rincian, tingkah laku, maupun tata caranya. Contohnya itu seperti sholat, umroh, dan juga haji. Yang kedua adalah ibadah am. Ibadah ini umum atau dapat dinamakan juga dengan istilah muamalat duniawiyah, yaitu segala amalan keduniaan yang diizinkan oleh Allah. Pengertian ibadah yang dimaksud dalam pembahasan di sini adalah ibadah dalam arti khusus atau biasa disebut dengan ibadah madliyah. Ibadah ini merupakan aturan dari ilahi yang di dalamnya mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhannya. Mengenai cara, acara, tata cara, dan juga upacara yang ditentukan dengan terperinci di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Kemudian yang ketiga adalah bidang akhlak. Nah, di dalam bidang akhlak ini, Muhammadiyah juga berpendirian bersumber kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Meskipun Sunnah juga mengakui adanya sumber al-qalb atau hati nurani. Moralitas kondisional dan situasional juga tidak diterima dan juga tidak dibenarkan di dalam Muhammadiyah ini. Nah, mengenai Muhammadiyah menjadikan akhlak sebagai salah satu garis perjuangannya, hal ini selain secara tegas dinyatakan dalam nas, juga tidak dapat dipisahkan dari akar historis yang melatar belakangi kelahirannya. Untuk menghidupkan akhlak yang islami, maka Muhammadiyah ini berusaha untuk memperbaiki dasar-dasaran ajaran yang sudah lama menjadi keyakinan umat Islam, yaitu dengan menyampaikan ajaran yang benar berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian yang terakhir yaitu bidang muamalah duniawiyah. Nah, di dalam bidang muamalah duniawi ini titik beratnya itu bersumber kepada pengelolaan dunia dan juga pembinaan masyarakat. Tentu saja di dalamnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan juga teknologi serta pengembangan keahlian berdasarkan pada ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan tersebut sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Menata berbagai bidang yang terdapat dalam ruang lingkup muamalat duniawiyat ini adalah sangat diperlukan yang berguna untuk mengantarkan sekaligus menjaga kelestarian tata kehidupan masyarakat seperti yang sudah dijelaskan di atas. Nah, dalam hal ini agama Islam memberikan berbagai pedoman baik dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang ditegaskan oleh ajaran Islam meliputi masalah hukum nikah, hukum niaga, dan yang lain sebagainya. Sementara terhadap bidang-bidang keduniaan yang tidak tercakup dalam yang sudah saya jelaskan tersebut, Islam memberikan kaidah-kaidah moral yang diharapkan dapat dijadikan sebuah fundamen dasar dalam mengembangkan bidang-bidang tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.